Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Widyastuti. Saya adalah dosen Teknik Geodesi dan Geomatika di Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu aspek teknis kadaster 3 dimensi dengan kode mata kuliah GD 4112, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan bobot mata kuliah adalah 2 SKS. Ada 3 capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terkait dengan mata kuliah ini, yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam bidang spesifik teknis geodesi dan geomatika. Yang kedua, mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan tugas dan permasalahan di bidang teknik geodesi dan geomatika. Yang ketiga adalah mampu memanfaatkan dan mempraktikkan teknologi, metode, serta peralatan terkini di bidang teknik geodesi dan geomatika. Berdasarkan ketiga CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama, menunjukkan kemampuan mengoperasikan perangkat lunak terpilih untuk pemrosesan data survei menjadi model pada kadaster 3 dimensi. Yang kedua adalah menunjukkan kemampuan mengidentifikasi permasalahan teknis pada kadaster 3 dimensi. Yang ketiga adalah menunjukkan kemampuan menerapkan metode dan solusi untuk menyelesaikan masalah teknis pada kadaster 3 dimensi. Yang terakhir adalah menunjukkan kemampuan mencari dan menemukan teknologi, metode, dan alat modern terbaru pada kadaster 3 dimensi. Evaluasi mata kuliah dilakukan dengan pembobotan 4 komponen penilaian, yaitu yang pertama ujian tengah semester sebesar 25%, proyek akhir semester 40%, tugas sebesar 25%, dan kuis sebesar 10%. Kuliah disampaikan secara luring dan sinkronus dengan metode kuliah interaktif, 2 arah, dan juga case-based learning, dan juga problem-based learning, di mana ini akan menjadi proyek mereka. Kemudian yang berikut ini juga saya sampaikan cuplikan dari perkuliahan saya di kelas aspek kadaster 3 dimensi pada minggu ketiga. Salah satu pertemuan untuk memenuhi CPMK 2 dan 3 yaitu menunjukkan kemampuan mengidentifikasi permasalahan teknis pada kadaster 3 dimensi, menunjukkan kemampuan menerapkan metode dan solusi untuk menyelesaikan masalah teknis pada kadaster 3 dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk kepada materi pengumpulan data dan akuisisi data terkait dengan mata kuliah aspek teknis kadaster 3 dimensi. Jadi untuk capaian dari subtopik mata kuliah ini itu adalah memanfaatkan dan menerapkan teknologi yang berguna untuk kadaster 3 dimensi. Oke, kita masuk. Sebelum kita masuk ke inti dari perkuliahan ini, itu adalah kita mereview dulu perkuliahan sebelumnya. Seperti yang kalian ketahui, gitu ya. Sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan apa sih? Terkait dengan sistem administrasi pertanahan ataupun Land Administration System. Di mana Land Administration System itu sebetulnya berfungsi apa sih? Untuk melakukan manajemen lahan. Di mana manajemen lahan tersebut itu bisa apa? Bisa mewujudkan SDGs. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada land tenure, land value, land use, dan land development. Ini adalah fungsi di dalam SAP itu sendiri. Nah, makanya ini sebenarnya fondasinya apa? Fondasinya adalah kadaster. Kadaster ini adalah juga harus terintegrasi dengan apa? Land information spatial data. Oke, sampai sini paham ya? Nah, dari sini baru kita akan masuk ke dalam kadaster 3 dimensi itu sendiri. Walaupun sebetulnya kadaster itu tidak hanya 3 dimensi. Mungkin yang sudah kalian ketahui itu masih di dalam 2 dimensi, tapi sekarang berkembang, teknologi mumpuni,
dan segala sesuatunya juga berguna gitu ya untuk mewujudkan kadastar 3 dimensi. Dimana sebetulnya kadastar 3 dimensi sudah pernah dibahas ya di sistem kadastar, di mata kuliah sistem kadastar, yaitu apa? Dia itu berintegrasi dengan apa? Informasi unik. Dimana informasi unik ada yang tahu apa? Kalau dari gambar bisa kelihatan nggak? Informasi Unik di dalam kadastar 3 dimensi. kalau di situ sih Bu kayak ada ruang hak sama persil 2 dimensi, mungkin kayak tentang properti-properti dari unitnya. Oke, terima kasih Najwa. Yang lain? Kurang lebih sama sih Bu, ada perbedaannya mungkin di tinggi, ada tingginya, Tingginya. Betul, jadi sebetulnya memang kadastar 3 dimensi itu ada vertikalnya ya. Jadi sebetulnya ada 2 jenis, di mana bisa melihat ya di sini adalah ruang hak. Kadastar multiguna ini kadastar yang mengintegrasikan informasi spasial dan informasi unik gitu ya. Itu yang fungsinya untuk multiguna. Jadi untuk apapun, termasuk dengan pengelolaan land use ya, tata ruang dan sebagainya, itu juga ada di situ. Nah, tapi terbayang nggak kalian kalau kita mau masuk ke kadastar multiguna, kira-kira kadastar tenur dan fiskalnya sudah establis apa belum? Harusnya sudah. Sudah ya. Jadi kadastar multiguna itu baru bisa kita wujudkan ya, itu kalau kadastar tenur dan fiskalnya itu sudah established. Jadi kita review lagi ya. Kemudian dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata aspeknya itu apa yang sebelah kiri. Ada teknis, legal, dan administratif, di mana perkuliahan ini itu fokus di bagian teknisnya. Mungkin sering kalian juga tahu gitu ya konsep-konsep terkait dengan aspek legal dan juga administratifnya itu di perkuliahan sebelumnya ya, di sistem kadastar itu. Nah, dari sini kemarin kita sudah bahas juga terkait dengan model data dan representasinya. Nah, sekarang kita akan fokus di mana, yaitu pengumpulan dan akuisisi data. Jadi yang akan dibahas di dalam sebetulnya untuk menunjang aspek teknis di kadastar 3D ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen. Ya, dan sekarang kita akan membahas terkait dengan pengumpulan dan akuisisi datanya. Bisa diikuti? Oke, kita bahas. Nah, review perkuliahan sebelumnya kita pernah membahas terkait dengan model data dan representasi. Ya, ada yang masih ingat? Kira-kira kalau di kadastar 3D ini kan kita ada model ya. Modelnya apa tuh? Dari sumber data 3 dimensi. Di mana sumber data 3 dimensi ini apa sih kalau di kadastar? Ada aspek atribut dan juga data spasial. Contohnya apa? Kita kan perlu ya kalau misalkan kalian pendaftaran tanah perlu apa? Betul, perlu administrasinya ya gitu. Jadi administratif legalnya kita perlu, bukti-bukti legalnya dan juga bukti fisik seperti spasialnya. Nah, sumber data 3D ini gitu ya, itu merepresentasikan, kita mau merepresentasikan real world ke model kan, namanya juga model kadastar 3 dimensi. Makanya itu di sini ada model data dan representasi, di mana apa sih yang kalian tahu pasti pernah dengar nggak? Solid, birep, itu masuk ke mana? Polyhedron, ya. Walaupun sepertinya tampak mulus gitu ya, tapi ternyata dia banyak vertex di dalamnya. Kemudian apa? Birep, dia tersusun atas apa? Sebetulnya surface. Kemudian voxel, jadi objek fisik di muka bumi itu direpresentasikan menjadi voxel. Kemudian ada constructive solid geometry atau CSG, ya. Ini sebetulnya seperti SIG ya, tahu ya operasi SIG, tapi dia basisnya solid, 3D. Jadi ada interseksi, difference, union, jadi dia penggabungan dari berbagai solid geometri yang sudah representatif. Oke. Nah, kira-kira dia masuk ke kategori apa nih? Geometri.
Sedangkan kalau kita sekilas ya pernah dibahaskan ya terkait dengan untuk kuliah ini, bahwa tidak hanya membahas terkait apa sih geometri aja. Karena tadi yang sebelumnya kita lihat di sini kelihatan ya ada tuh hubungan antara ruang hak dengan objek fisiknya. Bahkan mungkin kalau kita menggunakan jenis konseptual model yang lain, itu persil 2 dimensi juga dimunculkan di dalam konsep kadasar 3 dimensi tersebut. Di dalam untuk materi yang sekarang itu adalah terkait dengan akuisisi data kan ya. Jadi kita butuh atribut dan spasial. Tapi dalam perkuliahan ini kita akan fokus di bagian spasial. Jadi masuk ke pengumpulan dan akuisisi data spasial. Ada format dan interoperabilitas data. Ada koordinat dan sistem referensi. Ada kondisi lapangan dan aksesibilitas. Ada legalitas dan etika pengambilan data yang nggak bisa sembarangan. Contoh, kita mau nerbangin drone, boleh nggak? Sesuka hati, enggak kan? Karena ada jalur terbang, ada yang restriction dan sebagainya. Belum lagi kalau kita ke tempat masyarakat ada juga yang tidak menerima teknologi, ya. Kemudian ketersediaan data sekunder, ini penting. Kenapa? Karena bisa jadi sudah ada loh yang bisa membantu kita untuk merencanakan dalam pengambilan data. Yang selanjutnya adalah jenis objek, metode dan teknologi serta tingkat ketelitian resolusi. Kalau biasanya ya di dalam 2 dimensi ini kan terkait tingkat ketelitian dan resolusi pasti mengacunya kemana? Standar. Betul, standar apa? Nasional Indonesia SNI ya. Kalau 3D udah ada belum yang ngatur di Indonesia? Sudah belum? Belum ya? Nah, belum. Nah, karena belum, kalaupun ada, kalau Kementerian PUPR kira-kira ada nggak standarnya? Harusnya ada. Ada. Jadi memang mungkin bangunan-bangunan rekayasa dia ada standar ketelitian tersendiri. Tapi untuk kadaster ya itu kira-kira udah ada belum? Belum ada ya. Makanya kita melakukan pendekatan dengan peraturan-peraturan yang lainnya seperti National Standard for Spatial Data Accuracy, Geographic Data Committee ini biasanya untuk pemetaan secara udara ya, mau pakai metode fotogrametri, mau menggunakan LIDAR dan sebagainya. Ini untuk dasar dari peta pendaftaran tanah tersebut. Yang kedua ada Open Geospatial Consortium atau OGC. Nah ini apa sih kaitannya Bu? Kira-kira apa kalau pernah dengar nggak OGC? Open Geospatial Consortium atau OGC? Terkait basis data. Terkait basis data. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin sedikit saya klarifikasikan gitu ya, saya koreksi sedikit aja. Bahwa di OGC memang ada model-model tapi dia untuk kota. Jadi dia mengeluarkan satu standar namanya CityGML. Nah di CityGML itu apa sih objeknya yang dikaji, bentuknya seperti apa, model representasinya tadi seperti apa, dan sampai ke penelitian. Nah selanjutnya adalah US Institute of Building Documentation. Jadi kalau OGC tadi bisa dikaitkan dengan kedetailan model ataupun akurasi secara presisinya maupun akurasi secara globalnya. Kalau untuk yang US Institute of Building Documentation ini suka dengar nggak ada level of accuracy. Nah ini biasanya untuk yang tadi itu BIM ya, pemodelan dalam BIM. Nah untuk yang lainnya itu saya jabarkan sedikit supaya mengingatkan kembali bahwa untuk jenis objek bisa ruang hak bahkan objek fisik. Nah kalau objek fisik ya kira-kira sama nggak antara tenur dengan fiskal yang akan kita ambil? Berbeda. Berbeda betul, karena satu yang tenur untuk kepemilikan atau ownership, yang satu lagi untuk apa? Secara wujud. Ya perpajakan atau penilaian, karena berbeda ya antara perpajakan dengan penilaian di dalam fiskal. Nah, ketelitian ruang hak ini bisa beraneka ragam ya, tergantung dari yang kita butuhkan, karena memang kalau secara 2 dimensi sudah ada, betul nggak? Bahwa 5% ya ketelitiannya dari yang seharusnya. Kalau 3 dimensi itu belum ada. Maka nanti pasti akan ada pengembangan selanjutnya di mana nanti akan jadi standar. Tapi untuk saat ini setidaknya kita punya peraturan-peraturan yang mendekati. Seperti peraturan BIG ini mungkin bisa untuk jadi peta dasar. Berikutnya yang PP nomor 18 tahun 2021
Ini pengukurannya ini untuk sertifikasi tanah di mana kurang dari 10 cm, tapi itu 2 dimensi. Bayangkan kalau 3 dimensi, apakah masih memenuhi atau enggak? Tapi kita bisa pakai pendekatan itu. Ada permen ATR BPN, ada juga praktik lidar ya, itu yang SNI untuk pemindaian udara ataupun juga dari ASPRS. Nah, ini kaitannya tidak hanya membahas terkait dengan penelitian geometri, tapi juga semantik. Semantik itu bisa dilihat ya. Kalau modelnya kita butuh LOD 0, perlu nggak saya sumber datanya 3 dimensi? Enggak. LOD 1, perlu nggak saya yang detail sekali? Enggak juga kan? Tapi kalau saya LOD 4, cukup nggak saya hanya ngambil dari luar? Enggak juga, karena kita butuh ngambil dari interiornya juga. Nah, jadi ini adalah selain ketelitian geometri, kita juga perlu kedetailan informasi dari suatu objek fisik. Ya, ini contoh ada 2 standar yang umumnya digunakan di dalam 3 dimensi, yaitu IFC ya, standar IFC ataupun CDJMR. Bisa kelihatan nggak bedanya, terutama yang B dan D? Dari Kalau yang IFC itu dia lebih detail dari bagian atapnya, itu yang bentuk banget. Kalau sedangkan yang di CDJMR itu atapnya tuh kayak diratain gitu. Ya, betul. Jadi kedetailannya berbeda ya. Karena kalau IFC itu biasanya untuk bangunan rekayasa konstruksi. Dia apa? Sangat detail komponen-komponen sampai termasuk slabnya dan sebagainya. Sedangkan CDJMR untuk bangunan tipe tertentu dia dengan kedetailan standar tertentu dia nggak butuh. Nah, ini kita coba kasusnya kita menggunakan lidar. Karena tadi sebelumnya ini kan ada banyak ya. Di sini ada menggunakan metode terestris, GNSS, fotogrametri dan seterusnya gitu ya. Tapi sekarang kita fokus di lidar dulu. Kenapa sih lidar? Karena biasanya sumber data 3 dimensi itu tidak jauh dari apa? Point cloud. Itu dulu aja. Tapi nanti akan kita bahas selanjutnya. Ya, di sini kita akan melakukan diskusi. Kira-kira kalau menggunakan pemetaan lidar, kira-kira data apa aja yang bisa diperoleh untuk mendukung dasar 3 dimensi? Data point cloud yang udah ada posisi XYZ poinnya. Oke, betul. Di sini kita kembalikan lagi supaya kalian bisa berimajinasi. Apa di sini? Ada objek fisik dan juga ada ruang hak. Berarti apa sih? Kadasar tadi tidak melulu soal apa? Geometrik. Walaupun memang nanti akan kita banyak bahasnya di geometrik, tapi setidaknya pada saat ada kebutuhan terkait dengan kadasar 3 dimensi, kalian tidak hanya melihat ketelitiannya saja ya, tapi apa sih? Ya, kelihatan ya. Coba kamu bayangin kalau saya pakai TLS, mana yang kira-kira nggak bakal keambil? atas atap. Kalau saya pakai UAV lidar, mana yang kira-kira tidak akan tertangkap? Detail di dalam. Detail dalam dan juga Bawah atap gitu. fasad. Fasad. Ya, floor juga kita mungkin nggak akan dapat. Kalau untuk memperoleh yang paling detail, kalau di 4 sampai ke dalam, menurut kalian teknologi apa yang cocok? Lidar. Lidar apa? Kan ada terestrial, ada udara, kira-kira apa? Terestrial. Kemudian udara juga bisa. Oke. Yang kalian kenal teknologi terestrial untuk lidar apa saja? TLS. Ada lagi yang lain? Handheld scanner gitu. Handheld scanner, oke. Ada lagi yang lain? Oke. Itu dulu ya. Berarti terbayang ya, ketika kita akan memetakan suatu objek fisik maupun ruangan di dalam kadasar 3 dimensi, itu kita perlu perlu pemahaman terkait dengan tadi yang kalian sebutkan. Signifikansi. Ya kan? Untuk kebutuhan
ruang hak maupun objek fisik kita yang dan fiskal berbeda nggak? Beda. Multiguna berbeda nggak? Berbeda. Berbeda, karena di multiguna itu misalkan kita melakukan untuk penataan ruang, perlu nggak vegetasi? Enggak. Penataan ruang? Bener. Perlu kan? Tapi kalau misalkan kita hanya menggunakan fiskalnya, kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak, tergantung dari penilaian dilakukan oleh standarnya ya, standar penilaian. Atau misalkan di penilaian untuk AC perlu di fiskal, tapi di tata ruang perlu nggak? Bisa jadi enggak, kecuali kita mau hitung karbon stok ataupun karbon yang kita pengen tahu sebarannya seperti apa. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika kita melakukan pemetaan menggunakan salah satu contohnya adalah tidak hanya geometri saja, tetapi kira-kira apa nih yang harus saya ambil untuk signifikansi atau objek fisik yang berguna untuk kadastro penduduk tadi. Sampai sini paham ya? Yang kedua, apa saja pertimbangannya? Tadi udah dijelasin kan? Kedetalannya, kemudian akurasinya, dan langkah-langkahnya nanti kita akan belajar karena setiap teknologi sama atau enggak langkah-langkahnya? Berbeda, betul. Oke. Yang berikutnya, nah ini teknologi LIDAR, ya. Pernah dengar HP, iPad, iPhone, ya? Dia jenis pulsa, pulsnya, karakteristiknya, akurasi serta jangkauannya berbeda-beda. Kemudian ini ada UV LIDAR, ada terrestrial laser scanner. Yang paling teliti yang mana coba? Bisa. TLS betul. Kenapa dia paling teliti? Karena Akurasinya juga apa milimeter? 1 sampai 3 mm. Bedanya apa antara iPad dengan UV sama TLS? Kalau iPad itu pulse-nya sangat lemah. Oke. Jadi biasanya itu untuknya biasanya dioptimalkan untuk jarak yang lebih dekat. Terus hasil akurasinya 2 sampai 5 cm. Lebih besar daripada TLS. Termasuk juga UV LIDAR. Betul, ya. Itu alasan spesifikasi alatnya. Tapi yang paling terlihat apa sih? Kalau TLS mungkin nggak saya bawa. Enggak. Dia statis, yang lain dinamis. Ya, itu yang membedakan. Jadi di mana-mana memang kesulitan kita ya. Kalian sudah belajar juga ya. Namanya pemetaan dinamis itu lebih challenging kan dibandingkan dengan yang statis. Tapi betul tadi ya, secara akurasi, secara karakteristik itu betul, dan hati-hati jenis pulsa atau modenya itu beda antara setiap teknologi. Jadi kalian harus tahu kenapa Bu itu fungsinya buat apa? Karena kalian nanti kesini reflektivitas. Material dengan permukaan putih cerah, dia reflektivitasnya hanya 80-90%. Sampai air dan kaca itu bervariasi. Kebayang ya, kalau saya butuh tadi semantiknya, ingin dapat fasad yang lebih komplit, dan kebetulan di area tersebut, mereka warnanya cerah-cerah. Berarti saya harus mencari spesifikasi alat yang reflektivitasnya masuk di dalam 80-90%. Dari mana Bu? Kita lihat lagi di sini bahwa ada yang namanya, contoh ini saya bikin dua sistem UV LIDAR, yang satu merek lain, yang satu merek lain. Terlihat di sini ada apa? Ada laser range. 10% reflektivitasnya, dan ini 10% untuk jarak 250 meter dan 190 meter. Jadi semakin dekat jalur terbangnya, maka semakin tinggi reflektivitasnya, semakin tinggi. Dan bisa dilihat lagi di sini ada yang namanya, ini hanya satu ya, berarti dia single letter. Kalau ini ada dua, berarti dia ada dua L ya, L-nya ada dua, jadi itu hanya satu L-nya. Jadi lasernya, jenis lasernya cuma satu, yang satu lagi laser ini. Jadi ketika kalian mau mematakan sesuatu, harus apa pertimbangan jadinya? Memerlukan yang namanya spesifikasi alat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, sampai sini paham ya?
Nah ini adalah deskripsi ya parameternya, bahwa terlihat di sini untuk jarak kasar maksimum tadi juga ada. Jadi berapa sih yang bisa tertangkap dengan jarak yang maksimum jauh itu seberapa? Atau yang paling dekatnya berapa? Jadi ada minimum. Seperti pernah pakai lens scanner nggak? Ya, kemarin pas kita pakai lens scanner, jaraknya harus berapa terhadap objek yang bisa terambil? 5, betul, 5 meter. Jadi antara range 0 sampai 5 dari lens scannernya dia tidak terambil. Jadi ini penting ya. Untuk kedetailan seperti apa dan juga ketelitiannya seperti apa, itu setiap spesifikasi berbeda-beda dan jenis pulse-nya berbeda-beda antara teknologi yang sudah kalian pernah pakai ya, mau iPad, iPhone maupun lidar, sistem lidar yang lainnya. Ya, jadi pertimbangannya adalah kita bisa menerapkan apa? Teknologi yang tepat. Terakhir ya, ini pertanyaan ini. Kira-kira kalau saya mau pakai UAV lidar nih, menurut Anda terkait dengan desain bloknya udah betul belum? Kalau iya, kenapa? Kalau belum, kenapa? Kayak tidak. Boleh? Mungkin butuh diberi overlap juga sih, terus kayak misalkan kalau butuh kebutuhannya sebesar ini maka desain bloknya harus lebih besar dari kebutuhannya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Betul ya, Mbak. Jadi memang kita lihat di sini overlapnya dia terlalu kecil. Ya. Tapi kalau overlap blok ini, menurut kalian kira-kira spesifikasi alat apa yang bisa mempengaruhi penentuan dari overlap antar blok terbangnya? Sudut. Field of angle. Ya, betul. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada yang namanya field of view. Ya. Ini menangkap area lebih besar. Dia ada FOV untuk horizontal dan juga ada yang vertikal. Jadi ini sangat berpengaruh terhadap apa? Desain blok terbang dan juga apa? Jalur terbang. Karena pada saat kami masukkan jalur terbang harus apa sih? Harus ada ini kan ya, begini ya. Iya. Nah, begini kan? Iya. Nah, jarak ini menurut kalian gimana? Terkait dengan FOV. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi betul tadi overlapping, jalur terbang, jaraknya ya. Lalu kira-kira kalau saya pakai UAV lidar, saya perlu ground control point nggak? Kalau Perlu? Iya betul perlu. Kalau di lidar ada nggak sih sistemnya yang RTK bukan PPK? Ada tahu bedanya kan? RTK dengan PPK? Ada nggak? Nah itu buat PR ya. Jadi ini saya ingin nanti kalian membuat tugas mandiri, di mana kira-kira dari desain ini apa yang kurang dan apa yang sudah betul. Ini saya minta sebagai pembelajaran mandiri kalian untuk bisa memperoleh yang ini. Jelaskan langkah-langkah akuisisi. Oke, bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup ya? Oke, kalau begitu perkuliahan saya tutup. Kalian boleh dalam pengerjaan tugas nanti boleh datang ke ruangan saya untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Ya, silahkan, saya akan selalu ada waktu untuk kalian. Oke, perkuliahan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.